Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bareng gua di channel Candu Motai. Oke, jadi di video kali ini ya gua mau nge-review motor lagi. Jadi di sini gua kedatangan motor Honda Scoopy ya, yang new. Dan di sini tuh cuacanya masih hujan ya, bisa kalian lihat ya. Jadi dari tadi gua pengen video ya dari jam 1 siang sampai jam 4 sore nih. Gua nungguin hujan sampai basah kuyup juga. Tapi nggak apa-apa lah demi kalian ya. Oke, jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Jadi untuk motornya ya, ini motornya masih standar sih ya, cuman ada beberapa aksesoris dan nggak rame juga ya, masih simple. Ya intinya motornya itu konsepnya baby look harian. Jadi nanti bakal gua kasih tahu ya detailnya dan part-part apa aja yang nempel di motor ini. Pokoknya simak terus video berikut. Let's go. Oke, jadi di video kali ini juga gue langsung ditemenin pemiliknya ya, atau ownernya. Jadi nanti bakal gue tanya-tanya dan gue kenalin untuk namanya. Dan sekalian ya untuk modif kayak gini kira-kira habis berapa, pokoknya nanti gue bakal tanya langsung. Oke, langsung aja kita masuk videonya. Oke mas, boleh kenalan dulu? Oke, nama gue Kevin. Oke mas Kevin, jadi untuk motornya ini konsepnya konsep apa ya mas ya? Konsepnya mah seperti baby look sehari-hari. Baby look harian lah ya, lebih tepatnya. Dan untuk modif kayak gini kira-kira ngabisin dana berapa ya mas ya? Bisa mah 2 juta ke bawah lah, sekitaran segitu. Kisaran 2 juta ke bawah ya. Oke, jadi buat kalian yang pengen tahu Instagramnya nanti gue siapin di link deskripsi di bawah ya. Kalian tinggal klik aja, jangan lupa follow Instagram dia juga ya. Oke, kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, jadi seperti biasa ya untuk motornya kayak gini. Jadi gue pengen lihat dulu dari kejauhan. Nah, jadi seperti ini untuk penampakannya ya, Honda Scoopy New ya. Jadi ini konsepnya baby look harian, simple tapi enak juga dilihatnya. Oke, jadi gua mulai dari bagian atas dulu ya. Mungkin gua mulai dari hand grip ya. Untuk hand grip di sini dia menggunakan hand grip warna kuning ya. Jadi ini model karbon, dan untuk mereknya ini Thailand tulisannya, nggak tahu gue merek apa. Pokoknya model kayak gini. Untuk bandul stang masih standar ya, si original. Dan untuk saklar original, di sini dia udah menggunakan tabung minyak variasi ya, cuman nggak ada minyaknya nih, warna gold. Untuk mereknya Brembo C, bisa kalian lihat ya tuh. Lalu di bagian spion juga udah diganti ya, pakai spion karbon ya. Jadi tiangnya tuton nih, pastinya kanan kiri cuy, tuh bisa kalian lihat ya. Lalu di bagian speedometer ya, jadi ini tuh Scotland karbon ya. Nah, rapi juga ya, udah mirip banget. Dan di bagian speedonya ini di Scotland warna hitam transparan ya. Lalu di sini juga ada tambahan saklar warna oranye, nggak tahu gue ini gunanya apa ya. Dan untuk hand grip sebelah kiri juga sama. Lalu di bagian handle ya, jadi untuk handle rem dia menggunakan merek MotoGP ya, nih warnanya gold. Jadi ini tuh gunanya untuk setelan ya, tangan kita bisa lebih jauh atau lebih dekat. Kalau dekat diginin aja nih. Oke, gua lanjut lagi ya. Jadi di bagian bawah sini ya, jadi untuk Honda Scoopy ini sebelah kiri ya, untuk disnya masih standar juga ya, bisa kalian lihat. Untuk bottom shock warnanya silver ya, cuman udah di repaint juga, kelihatan banget ya, udah mulus lah menurut gue. Dan untuk selang, kaliper, dan di sini masih standar ya, original. Ya malum namanya juga dananya low budget ya, motor-motor harian. Emang apa sih nggak boleh? Di sini dia udah repaint ya, untuk velgnya warna gold ya, goldnya seperti ini. Dan ditambahin ada stiker ya, jadi pemanis ini Excel Asia ya. Oke, jadi gua lanjut lagi ya di bagian sarung jok. Jadi di bagian jok ini udah di custom ya, atau dipapres sih bahasa sini mah. Jadi ada 2 warna ini, model glossy ya, bawaan motor ya Scoopy ini. Jadi gua lanjut lagi di bagian bawah sini ya. Dan di sini juga ada gantungan barang ini warna biru ya, model kayak gini. Dan di sini gantungan kunci ada baut
perobol ya, malah buat gantungan coba. Baca. Oke, lalu di sini juga ada stiker tambahannya, stiker Thailand pemanis saja. Dan gua lanjut di bagian belakang ya. Jadi untuk behel juga masih original nih. Bagian belakangnya sini. Di sini ada baut monel ya. Oke, gua lanjut di bagian bawah ya. Jadi di bagian sok belakangnya udah diganti, dia menggunakan sok merek Ohlin ya. Cuman ini stikernya aja kemungkinan ya. Kalau untuk tengahnya ini dalamnya ini merek Nitron aslinya. Jadi warnanya biru ya. Kombinasi gold lah seperti ini. Lalu di bagian filter masih original ya ESP ini. Cuman untuk bautnya ini udah diganti baut-baut model perobol ya. Cuman yang campur sini ada stainless, ada yang plastik. Kayaknya sih plastik ya ini yang ini. Sombong amat. Kalau yang ini stainless. Lalu di bagian CVT nih warna silver ya. Dan untuk selanya juga udah diganti dia. Nah seperti ini ya, warna two tone. Untuk baut CVT masih standar original nih. Jadi di sini dia ganti boost stepnya ya, atau post step. Nah kemarin tuh ada pertanyaannya, gua bilang boost step itu salah katanya. Jadi kemarin sempat debat di komentar. Untuk nama post step ini ya, atau boost step ini banyak ya sebutannya. Jadi ini bisa dibilang boost step, post step, step. Pokoknya banyak sebutannya tergantung daerah lu lah. Oke, jadi gua lanjut lagi di bagian bawah ya. Jadi di sini ada paha rem ya, warna gold. Untuk mereknya gua nggak paham nih, kayak gini. Jadi belakang ya kayaknya. Jadi mereknya ini kalau nggak salah Mutaru ya, nggak tahu gua nih. Udah mulai pudar. Intinya warna gold. Untuk monelnya chrome ya. Dan untuk velgnya juga warna gold ya, udah di repaint. Untuk ukurannya dia yang ban belakang ini dia menggunakan 80/90 ya. Jadi untuk depan tadi lupa gua, nanti gua jelasin ya untuk ban depannya. Dan di bagian standar tengah ya. Jadi masih original nih warna hitam ya. Jadi motornya kotor ya, tadi sebenarnya udah bersih, cuman hujan tahu sendiri ya. Ini lumayan terang sekarang. Lalu di bagian standar samping ya. Jadi ini tuh standar samping ring 17 ya. Kelihatannya panjang, cuman nggak tahu dibengkokin apa gimana. Yang jelas bisa dipakai di motor ring 14 ya. Jadi warnanya two tone nih. Jadi dia agak miring gini, nggak tahu gua gimana caranya masangnya. Oke, jadi gua lanjut di bagian sebelah kanan ya. Nah, jadi dari sebelah kanan ini ya, untuk knalpot masih original ya Honda nih. Cuman di sini dia udah ganti tameng knalpotnya pakai yang model Zomer ya, two tone Zomer kayak gini. Dan di bagian tutup oli juga dia udah menggunakan yang model selang. Untuk mereknya nih merek ASL ya, yang model kayak gini ya, kecil ini. Lalu di bagian booster juga sama ya, atau four step lah. Jadi warnanya two tone nih, model jagung kata gue sih ya, model kayak gini. Lalu di bagian cover kipas ya, jadi udah diganti ini karbon ya, model kayak gini, karbon celup ya. Oke, jadi nggak banyak amat sih, cuman segini aja ya. Motor simple cuman enak dilihat bro. Jadi warnanya ini warna apa ya, abu-abu ya. Jadi abu-abu nih, masih standar ya. Untuk warnanya nggak diganti. Oke, mungkin cukup dulu ya dari video gua untuk review Honda Scoopy New ya. Jadi untuk konsepnya baby look harian seperti gua bilang tadi ya. Untuk dana kisaran ya 2 juta ke bawah. Pokoknya seperti ini hasilnya. Menurut gua sih lumayan cakep ya, untuk dilihat tuh rapi gitu ya. Walaupun belum banyak aksesorisnya. Oke, jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Dan gua mau ngasih informasi sedikit ya. Jadi gua pengen nanya nih buat kalian, kira-kira setuju nggak kalau gua nge-review motor kayak model-model Herek atau Erekim, pokoknya model-model motor kayak gini ya. Yang setuju atau enggak komen aja di kolom komentar. Oke.